Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama mengerjakan terkait dengan beberapa transaksi yang terjadi di PT Kledang Plywood Samarinda yang kemarin informasi keuangannya sudah saya share ya minggu lalu untuk kalian kerjakan. Eh, di sini kita akan coba kerjakan bersama-sama saja. Tolong dicek kembali hasil pekerjaan yang kemarin. Kita koreksi bersama ya. Ya, jadi di sini yang kemarin sudah saya share juga ya terkait dengan bukti transaksi yang terjadi eh, di PT Kledang Plywood Samarinda. Di mana di situ kita harus identifikasi dulu dari beberapa bukti transaksi mana yang masuk sebagai kas masuk ya, kita jurnal di jurnal kas masuk JKM, atau sebagai kas keluar kita jurnal di jurnal kas keluar, kemudian sebagai penjualan ada jurnal penjualannya, dan sebagai pembelian ada jurnal pembelian, serta untuk yang bersifat umum yang terkait dengan operasional perusahaan itu masuk ke jurnal umum atau memo, jurnal catatan memo. Ya, di sini kita langsung saja masukkan satu persatu ya dari bukti yang pertama. Ya, bukti yang pertama ini sudah jelas ya, itu keterangannya, judulnya adalah bukti kas masuk. Berarti kita harus melakukan jurnal kas masuk. Bisa dilihat situ di mana keterangannya ya, di situ penerimaan pembayaran dari PT Budi Kencana sesuai faktur nomor 130 yang tahun sebelumnya. Ya, jadi di sini dia transaksinya sudah terjadi di tahun yang sebelumnya 2007, di mana di sini kita menerima pembayaran di 2 Januari 2008. Di situ totalnya adalah Rp159.500.000, sudah termasuk PPN 10%. Bagaimana cara menjurnalnya? Ya, jadi itu adalah jurnal penerimaan kas ya. Jadi di sini kita lihat tanggal 2 yang paling atas itu ya. Yang paling atas ini tanggal 2 itu keterangannya adalah nama perusahaan ya yang menyetorkan uangnya. Nomor BKM-nya kita isi sesuai dengan urutan ya, urutan dari bukti transaksinya. Di mana nomor BKM-nya kita asumsikan aja nomor 1 garing BKM. Ya, jadi itu adalah nomor dari bukti kas masuknya atau dari bukti transaksinya. Kas yang diterima di sini sudah keterangan ya, debit kredit. Di debitnya ada kas, ada potongan penjualan dan lain-lain. Kemudian di kreditnya ada piutang dagang dan lain-lain. Nah, di situ sudah jelas dia bayar cash ya, bayar cash secara penuh. Totalnya yang dibayar 159.500. Jadi kita catat kas pada piutang dagang jurnal penerimaan kasnya sebesar 159.500. Oke, paham ya di sini. Kemudian yang berikutnya kita beralih ke transaksi kedua. Di sini ada penjualan secara kredit. Ya, jadi segala penjualan di sini dilayani secara kredit ya. Nah, sesuai dengan informasi keuangan perusahaan. Nah, di sini penjualannya itu kepada PT Budi Kencana. Ya, sudah jelaskan tanggalnya tanggal 3 bulan 1. Kemudian yang dibeli plywood 1.200 meter persegi, total harga barangnya 600 juta, PPN-nya 10%, jadi total penjualan kreditnya adalah 660 juta. Nah, itu kita catat ke jurnal penjualan. Bentar ya. Nah, ini ya, jurnal penjualan. Tanggal 3, kita catat tanggalnya 3 Januari, PT Budi Kencana, nomor fakturnya kita asumsikan aja dicatat nomor 1 garing F. F itu adalah faktur penjualan. Nah, jadi di sini di debitnya di jurnal ini adalah piutang dagang, dan di sisi kredit ada PPN keluaran dan hasil penjualan atau penjualannya, nominal penjualannya. Nah, dari 660 juta kan sudah termasuk PPN 10%. Jadi 660 juta di debit piutang dagang ya kan, kreditnya adalah PPN keluaran 60 juta, dan penjualan, bukan hasil penjualan ya, penjualan aja sih. Penjualan 600 juta. Nah, itu jurnalnya untuk transaksi yang kedua. Piutang dagang 660 pada
PPN keluaran dan penjualan 600 juta. Oke, yang berikutnya langsung ke transaksi nomor 3. Nomor 3 adalah kas masuk lagi. Di sini keterangannya adalah penerimaan pembayaran dari PT Sinar Terang Balikpapan sesuai dengan faktur 131-F-07 atau 2007 tahun lalu ya. Di sini adalah penerimaan pembayaran piutang. Nah, sehingga kita catat di jurnal kas masuk JKM tanggal 3 Januari ya, di sini totalnya 165 juta. Ya. Jadi setelah kita catat di sini, ya kan, di jurnal penjualan, di jurnal kas masuk atau penerimaan kas, kita langsung pindahkan itu jurnalnya ini kan kas pada piutang dagang ya kan, 165 juta. Jadi di sini ya keterangannya kita tambahkan itu di sini. Ya, ini kas pada piutang dagang 165 juta. Nomor rekeningnya saja diisi, debitnya 1111 adalah kas, kemudian kreditnya 1131 adalah piutang dagang sesuai dengan kode yang ada di informasi keuangan perusahaan ya. Nah, itu bisa dilihat di informasi keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya jurnal berikutnya adalah penjualan. Terjadi penjualan di tanggal 4 kepada CV Sinar Terang ya, seharga totalnya 800 juta rupiah, PPN-nya 10%, jadi total keseluruhan nilai penjualannya adalah 880 juta rupiah. Nah, ini jurnalnya masuk ke jurnal penjualan ya kan. Nah, kita masuk ke penjualan. Ya, di sini tanggal 4 ya, diperhatikan yang kolom kedua, tanggal 4 CV Sinar Terang, nomor fakturnya 2/F, debitnya piutang dagang 880 juta pada PPN keluaran 80 juta dan penjualan 800 juta rupiah. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi di sini seluruh penjualan pasti itu adalah PPN keluaran. Jadi kita mengeluarkan PPN kita untuk ditanggung oleh si pembeli. Ya, ini bisa dilihat di pajak ya, di PPN, di perpajakan. Nah, kemudian kita langsung ke transaksi yang berikutnya. Ada penerimaan piutang lagi, ya penerimaan pembayaran dari CV Jaya Raya Bontang sesuai faktur 132/F. Di situ pembayarannya 110 juta. Nah, karena piutang ini sama aja kayak tadi ya, di jurnal kas masuk atau penerimaan kas, ya kita catat sesuai tanggal 5 ya, tanggal 5 di sini. Kemudian nomor BKM-nya 3/BKM bukti kas masuk. Kemudian jurnalnya adalah kas pada piutang dagang 110 juta. Ya, jadi nggak ada masalah ya, ini sama aja dengan yang sebelumnya. Kita beralih ke jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya di tanggal 6 bulan 1 adalah penjualan kredit kepada CV Purnama Jaya. Nah, ini sama juga kayak yang sebelumnya, di mana totalnya adalah 770 juta, sudah termasuk PPN 10%. Kita catat di mana? Ya, kita catat ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini, CV Purnama Jaya, 770 juta, nomor fakturnya 3/F. Ya, PPN-nya 70 juta dan penjualan 700 juta rupiah. Lanjut ke jurnal transaksi berikutnya. Ada bukti kas masuk ya, bukti kas masuk di sini penjualan 450 lembar saham PT Semen Cibinong. Investasi saham ya, di sini bukan bukan pembayaran piutang lagi, tapi dia ada investasi saham di mana dia ada hasil penjualan ya, 450 juta dia jual sahamnya PT Semen Cibinong ke PT Asuransi Bumi Persada. Harga jualnya di situ sudah dirincikan 450 lembar dikalikan harga per lembar sahamnya 104.500 rupiah. Totalnya 4725.000
ada biaya penjualan saham 1 juta, sehingga harga pokok sahamnya itu 45.675. Kemudian 350 ini adalah keuntungan dari penjualan saham tersebut. Ya. Jadi di sini kita catatnya di mana? Jurnal kas masuk. Tapi sedikit berbeda ini jurnalnya dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi di sini kita lihat di tanggal 7 PT Asuransi Bumi Persada, ya kan, nama yang membeli sahamnya perusahaan kita. Di situ nomornya nomor 4 ya, garing BKM, kemudian kas yang diterima 46 juta 25.000, pada kreditnya itu adalah investasi saham dan laba. Jadi investasi sahamnya adalah senilai harga awal dari saham tersebut ya, sebelum dijual, harga nominalnya, harga bukunya dari saham yang kita jual 45.675, dan selisihnya itu adalah laba, keuntungan kita, karena kita jual lebih tinggi daripada harga awalnya, harga yang sebenarnya, seperti itu. Nah, 350 kode nomor rekeningnya itu untuk investasi saham sesuai dengan di buku ya, di buku informasi perusahaan yang sudah saya share kemarin, itu adalah 1201 ya. Kemudian untuk laba 6105. Jadi ini untuk ngisi nomor rekeningnya ini bukan ngasal ya, tapi kita lihat di pedoman ataupun informasi keuangan perusahaan. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, transaksi tanggal 7, ada penjualan secara kredit. Nah, ini kalau ini sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya, adalah totalnya 990 juta, di mana PPN-nya adalah 10%. Sehingga kita catat ke jurnal penjualan. Ya, di sini CV Bakti Rahayu, nomor fakturnya 4/F, debitnya piutang dagang 990 juta pada PPN keluaran dan penjualan. Ya, ini sama aja sih, tidak ada perbedaan, tidak ada kesulitan ya kalau dalam mengisi itu. Kemudian ada penjualan lagi kepada CV Jaya Abadi. Nah, ini sama aja, dimana itu totalnya 1650, sudah termasuk PPN 10%. Jadi kita catat di sini CV Jaya Abadi, nomor fakturnya 5/F, 1650 miliar, pada PPN keluaran 150 juta, dan penjualan 1.500.000.000 rupiah. Ya, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 11 itu ada penerimaan piutang. Nah, ini sama kayak yang lalu-lalu. Ada penerimaan pembayaran dari PT Budi Kencana sesuai faktur nomor 1/F/08. Ya, ini yang baru aja ya di tahun yang bersangkutan. Ada pembelian tanggal yang di faktur nomor 1/F/08 itu totalnya 646.800 yang dibayarkan. Ya, di situ ada potongan ya, jadi dia masih masuk ke potongannya. Jadi kita coba cek dulu ya. Nomor 1 itu nomor 1 paling atas. Ini yang Budi Kencana. Ya, ini nomor 1F itu dia ada keterangannya. Oh, nggak ada keterangan di sini. Keterangannya ada di pedoman ya, pedoman atau apa namanya, informasi umum perusahaan, bahwasanya setiap penjualan kredit itu ada terminnya adalah N/2/10, N/30. Jadi dia masih masuk ke batas masa diskon ya. Jadi di sini masih mendapatkan diskon 2/10 ya. Jadi tanggal 3, sehingga itu maksimal tanggal 13 dia tetap bisa mendapatkan diskon 2%. Nah, sementara di sini dia bayarnya di tanggal mana tadi? Oh, ini. Nah, ini ya.
di tanggal 11, jadi masih masuk ke masa diskon, sehingga ada potongan 2% yaitu sebesar 13.200.000. Artinya yang dibayarkan cukup 646.800.000, kemudian diskonnya 2% 13.200.000 kita catat di jurnal penerimaan kas. Nah, di sini tanggal 11 tadi ya, PT Budi Kencana ini tanggal 11 5 garing BKM, nomor BKM-nya bukti kas masuknya di jurnalnya adalah kas 646.800 ya kan. Potongan penjualan 13.200, potongan penjualan itu kodenya 4201, pada piutang dagangnya 660 juta. Jadi jurnalnya adalah kas potongan penjualan pada piutang dagang. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada kas masuk ya, bukti kas masuk. Hasil penjualan 100 lembar obligasi PT Jasa Marga. Disebutkan di sini investasi sementara ya, dengan perincian harga jualnya 10 juta. Ya, dia jual obligasi ke Yayasan Kasih Sayang itu, obligasi PT Jasa Marga yang dia miliki, PT Kledang miliki. Nah, di situ harga jualnya 10 juta, pendapatan bunga dari obligasi, jadi obligasi itu ada bunganya ya. Ya, jadi ada bunganya, kupon atau disebut dengan kupon. Nah, itu sebesar 200.000. Nah, harga jual di plus pendapatan bunga dari obligasi disebut dengan biaya penjualan, total harga obligasinya. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi ya, biaya administrasi penjualan obligasinya 150.000. Totalnya menjadi dikurangi dengan biaya penjualan tadi menjadi 10.050.000. Ya, kita catat di jurnal kas masuk. Di sini ada kerugian ya. Jurnal kas masuk, di sini Yayasan Kasih Sayang itu 6, nomor BKM-nya 6 per BKM, 6 garing BKM, kemudian debitnya adalah 10.050.000 kas yang masuk. Kemudian lain-lainnya ini adalah ruginya. Nah, ternyata di sini ada kerugian ya. Karena apa? Karena dilihat di informasi keuangan perusahaan atau informasi umum perusahaan yang di buku informasi umumnya itu, bahwasanya di situ harusnya harga normalnya atau harga awalnya dia beli obligasi tersebut ya kan 10.100.000, di mana 200.000-nya adalah bonus bunga atau kupon. Nah, jadi totalnya harusnya 10.300.000 dia menerima. Nah, tapi ternyata di sini karena mungkin dia butuh dana ya, PT Kledang Playwoodnya butuh dana, sehingga dia jual ke Yayasan Kasih Sayang ini tadi ya, ini ya dia jual, ini harusnya ini harganya 10.100.000, 10.100.000 ya, ditambah dengan bunganya 200.000 ya kan, 200.000, jadi harus totalnya 10.300.000 ya, 10.300.000. Nah, tapi ternyata dia jualnya cuman 10.200.000 harga jual awalnya, dikurangi lagi dari biaya penjualan, dia nanggung, si PT Kledang yang menanggung, sehingga di sini ada timbul kerugian akibat penjualan obligasi tersebut. Ya, kerugian itu diakui di rugi investasi atau rugi penjualan investasi atau obligasi ya, dengan ini akunnya 6203 ya, jurnalnya adalah kas rugi penjualan pada pendapatan bunga dan penjualan obligasi. Ya, ini jurnalnya di sini ya. Ya, 1122 adalah penjualan obligasi. 6101 ini ya, 6101 ini adalah tadi bunga ya, kupon atau bunga. Kemudian 6203 adalah kerugian penjualan. Lanjut, yang berikutnya ada bukti kas masuk di tanggal 12, penerima pembayaran dari CV untuk
Faktor nomor 2, nah ini pembayaran piutang ya, dimana dia masih masuk ke masa diskon. Jadi ada diskonnya, total hutangnya adalah 800, piutangnya adalah 880 juta, kemudian potongannya 17.600 sehingga dia memperoleh potongan 17.600, 2% dari 880, sehingga dia cukup bayar 862.400 juta. Ya, jadi sama kayak tadi, judulnya adalah ini apa? Ya, ini ya, kas, ini kas pada kas potongan penjualan pada ini ya, piutangnya. Ya, di sini jurnal penerimaan kas ya. Ya, kas yang terima 862.400, potongan penjualan 17.600, dan piutang dagangnya 880 juta. Kemudian yang berikutnya, transaksi berikutnya adalah penjualan kredit. Di sini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tidak ada masalah. Ini 440 juta sudah termasuk pajak. Ini ya, 440 juta tanggal 15 PT Budi Kencana. Kemudian lanjut aja ke berikutnya adalah bukti kas masuk. Pembayaran piutang lagi ya. Pembayaran piutang di sini ada diskon 2%, dapat diskon 15.400 sehingga yang dibayarkan cukup 754.600. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Ya, penerimaan kas ini ya. Ya, PT Purnama Jaya tanggal 15 tadi. Kasnya yang terima 754.600, kemudian potongan penjual 15.400, pada piutang dagangnya 770 juta rupiah. Yang berikutnya, penjualan kredit. Ya, ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tidak ada permasalahan di sini. Ya, nanti kita catat di jurnal penjualan ya kan. Kemudian lanjut aja ke jurnal kas masuk. Nah, di sini ada penerimaan piutang. Ya, penerimaan piutang, jadi sama kayak tadi, di sini dia masih masuk ke masa diskon, sehingga jurnalnya adalah apa? Ya, benar. Kas, kemudian potongan penjualan pada piutang dagang. Kasnya 970.200, kemudian potongannya 19.800, pada piutang dagangnya 990 juta. Lanjut aja ke berikutnya adalah pembayaran apa lagi nih, piutang juga ya, piutang juga kas 1.617.000, kemudian potongannya 33 juta, pada kreditnya adalah piutang dagang 1650. Tidak ada masalah ya di sini, dicatat semua di jurnal kas masuk ini ya. Nah, di sini. Kalau kalian buat jurnal biasa juga nggak apa-apa, yang penting jurnalnya benar ya, kas potongan pada piutang dagang. Nah, yang berikutnya ini penjualan kredit ya. Nah, ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tidak ada permasalahan di sini. Jurnalnya adalah ini ya, sesuai dengan ini. Ya, piutang dagang 600, piutang dagangnya 715, pada PPN keluaran 65 juta, dan penjualan 650 juta. Yang berikutnya kas masuk ada penerimaan penjualan. Nah, ini ada penjualan secara tunai. Ya, tunai. Ya, jadi secara tunai di sini tidak ada potongan ya, karena dia membeli secara cash. Harganya 42 juta, PPN-nya 10%, totalnya 46.200. Nah, jadi jurnalnya adalah apa? Kalau di sini lihat nomor rekeningnya, ya benar. Kas, kemudian pada PPN, dan ya pendapatan lain-lain ya, 6107 itu pendapatan lain-lain. Nah, jadi di sini kan biasanya perusahaan menjual secara kredit, sehingga kalau untuk yang menjual secara kredit dicatat di ya sebagai pendapatan
piutang dagang. Tapi kalau secara tunai dicatat di pendapatan yang lain 6107 ya akunnya, kode akunnya. Sehingga ini kita masukkan ke penerimaan kas ya. Tanggal 27 itu 46.200.000 kasnya yang terima, kas pada apa tadi? PPN ya, PPN dan pendapatan lain-lain. Ya, jadi selain yang di pendapatan dari piutang atau pendapatan investasi dan lain sebagainya itu masuk ke pendapatan yang lain. Kemudian yang berikutnya ya CV Jaya Raya ada penjualan secara kredit ya kan di sini masukkan ke jurnal penjualan. Kemudian gak ada masalah di sini ya langsung aja. Yang berikutnya apa nih penjualan sebuah truk. Oh iya ini sebelumnya ada yang lupa tadi kelewatan. Jadi untuk yang perusahaan PT Batu Bata itu dia pembelian penjualan tunainya ada 2 kali ya, yaitu sebesar 46.200 dan sebesar 36.960. Ya, catatnya sama jurnalnya yaitu kas pada PPN dan penjualan lain-lain. Kemudian ini tadi penjualan kredit sudah oke. Kemudian ini ya tadi penjualan sebuah truk. Jadi kita menjual truk ke UD Mahkota. Harga penjualan truknya 55.500.000, harga perolehan 100 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, sehingga total yang dijual harga jualnya yang kasih kita terima 55.500.000. Ya, ini kita masukkan ke jurnal penerimaan kas dari penjualan aset tadi. Ya ini ya, tanggal yang paling bawah itu 30 UD Mahkota kas 55.500 pada kas 55.500, kemudian akumulasi penyusutan 50 juta ya, 1327 itu kode untuk akumulasi penyusutan yang ini ya. Kemudian pada kreditnya 1317 itu adalah aset atau harga perolehan asetnya 100 juta 1317 dan 6104 adalah laba dari penjualan aset 5.500.000. Jadi jurnalnya adalah kas, kemudian akumulasi penyusutan kas 5500, akumulasi penyusutan 50 juta pada aset ya, aset tetapnya kita hapus harga perolehannya 100 juta aset tetap dalam kurung truk, kemudian pada labanya 5.500.000 laba penjualan aset tetap. Nah, ini jurnalnya ya, kas akumulasi penyusutan pada aset tetap pada aset truk dan laba penjualan aset tetap. Nah setelah itu di sini tidak ada lagi, sudah 1 bulan ya. Kita totalin jurnal penerimaan kasnya, di situ kita kas yang diterima totalnya selama bulan Januari 5.480.235 ya, 235. Iya benar. Kemudian potongan penjualannya 99 juta, lain-lainnya tadi totalnya 50 juta 250, kemudian piutang dagang 5.384.500, kemudian lain-lainnya di kredit itu 244.985. Oke, setelah itu untuk yang berikutnya apakah ada penjualan masih? Ini ada penjualan masih. Ini just jumlah kas keluar ya. Jadi untuk penjualan kreditnya juga tadi sudah kita close. Penjualan kredit ini ya, penjualannya tadi terakhir tanggal 28, sehingga total piutang dagang dari penjualan kredit adalah 8.690 juta. Kemudian total PPN keluaran 750 juta dan penjualannya 7.900.000 juta rupiah. Nah ini semua dicatat ya, dan itu nanti akan kita masukkan ke buku besar nantinya di per akunnya. Nah sekarang kita akan mencatat untuk jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian ya. Nah di transaksi berikutnya ini.
Ya, kita lihat sama-sama lagi. Yang pertama jurnal bukti kas keluar. Sorry, ini yang tadi ya. Oke, ini ya. Bukti kas keluar di tanggal 2 Januari. Dibayarkan pembayaran atas pembelian 10.000 liter solar. Harganya per liternya Rp1.200. Dibelinya tanggal 25 Desember. Nah, jadi kita bayarnya atas pembelian di tanggal 25 Desember, baru kita bayar di 2 Januari ini. Jumlahnya adalah 12 juta rupiah. Nah, ini kita lihat ke jurnal pengeluaran kas ya. Ya, di sini karena untuk kebutuhan operasional perusahaan, ya keterangannya adalah CV Garuda Mas, nomornya kita masukkan aja 1 ya sesuai dengan urutan bukti transaksinya, 1 garing BKK, kemudian jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Ya, utang dagangnya itu 12 juta, pada kas 12 juta. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bukti kas keluar lagi. Ini adalah pembayaran atas pembelian kayu lok yang dibeli tanggal 5 Desember yang lalu. Nah, di sini harganya 500 juta, PP-nya 50 juta. Nah, jadi jurnalnya ini kita masukkan ke jurnal kas masuk atau jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Ini ya kayu lok yang kita beli dari PT Hutan Raya Tanjung Selor itu 550 juta. Jadi harganya atau nominalnya itu kita catat sudah include dari pajak. Ya, jadi jangan dipisahkan ya pajaknya. Jadi sudah include pajak 550 juta. Jadi utang dagang pada kas. Kemudian yang berikutnya jurnal kas keluar. Pembayaran persekot premi asuransi aktivitas tetap dan asuransi persediaan sebesar 23.500. Ya, kita masukkan di sini asuransi jiwa sejahtera. Di debitnya itu kita catat di lain-lain 1154. Yaitu persekot asuransi 23.500 pada kas 23.500. Ya, sesuai dengan keterangannya yang di informasi keuangan perusahaan. Persekot premi asuransi 1154. Kemudian yang berikutnya ada bukti kas keluar. Di mana di sini keterangannya pengisian kembali kas kecil. Jadi kita di dalam perusahaan itu ada kas kecil namanya ya, petty cash. Biasanya itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang dia nominalnya kecil ya. Di sini kita isi untuk biaya rapat dan pertemuan 350 dan macam-macam biaya pertemuan ada 180. Totalnya kita isi 530.000. Jadi dia sudah belikan itu kas kecil sebelumnya, dia sudah belikan untuk biaya rapat dan pertemuan lain-lain. Totalnya 530 dan itu kita harus isi setiap bulannya atau setiap sudah mau habis tuh kas kecilnya. Nah, di sini tanggal 4 kita isi 530.000 sehingga kita masukkan jurnal pengeluaran kas. Ini ya, keterangannya adalah kas kecil. Nomornya 4 garing BKK. Di sini kita catat di lain-lain. Ya, kita isi di situ kas kecil. Jurnalnya adalah 5301, kita lihat dulu ya akunnya. 5301. Sorry. Biaya kantor itu ya. Oh, nggak salah. Oh, ini. Ya, 5301. Ini yang paling atas ini. 5301 biaya administrasi dan umum. Kemudian di belakangnya itu kan ada keterangan titik 65 dan 67. Kita lihat lagi di akunnya. 65 dan 67 itu di keterangan rekening pembantu biayanya. Ini 65 adalah biaya rapat dan pertemuan, 67 biaya administrasi lain-lain. Ya, jadi 65 adalah untuk biaya rapat.
Nah, jadi dicatat jurnalnya adalah biaya rapat dan biaya administrasi lain-lain debitnya 350 dan 180 pada kas 530.000. Ya, itu untuk pengisian kas kecil. Jadi jurnalnya adalah biaya rapat dan biaya lain-lain, administrasi lain pada kas 530.000. Oke, lanjut. Yang berikutnya bukti kas keluar ya, bukti kas keluar lagi untuk pembayaran atas pembelian macam-macam bahan bangunan. Nah, ini faktornya sudah dilihat situ, totalnya 3 juta rupiah. Tercatat ke jurnal kas keluar. Toko besi awet ya, tanggal 4 ya, 3 juta utang dagang pada kas. Jurnalnya utang dagang pada kas 3 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya jurnal kas keluar untuk pembayaran biaya perbaikan taman di lingkungan pabrik, totalnya 1.300.000. Nah, kita lihat di sini keterangannya udah Taman Asri yang mengerjakan taman pabrik. Kemudian debitnya jurnalnya adalah 5213. Coba kita lihat lagi di jurnal akun-akunnya 5213 tadi ya, 5213 ya, 5213. Oh, ini biaya overhead sesungguhnya seksi umum pabrik 5213. Kemudian keterangannya berapa? 5213 itu keterangannya ini 31, 5213 31 itu biaya apa? Ini ya, 31 biaya reparasi dan pemeliharaan emplacement. Ini yang paling atas. Nah, jadi jurnalnya adalah biaya reparasi taman atau biaya perbaikan taman, emplacement pada kas sebesar 1.300.000. Yang berikutnya kita lihat transaksi berikutnya adalah pembayaran biaya pasang iklan di koran ya kan 400.000. Nah, berarti di sini biaya iklan ya, biaya iklan ini harian ya, biaya iklan 54101, biaya iklan 400.000 pada kas jurnalnya ya. Kemudian yang berikutnya setoran pajak PPh. Nah, ini untuk bulan Desember sebesar 50 juta rupiah pajaknya. Jadi jurnalnya ini ya, kantor kas negara. Kita masukkan kantor kas negara untuk pembayaran pajak 2102. Kita lihat PPh itu ya, 2102. Kita lihat lagi 2102 utang PPh itu ya, kalau nggak salah 21. Oh, ini ya, benar ya, 2102 utang PPh pada kas jurnalnya itu ya, utang PPh pada kas sebesar 50 juta rupiah. Ini tadi 50 juta. Kemudian yang berikutnya ke transaksi berikutnya pembayaran setoran pajak pertambahan nilai PPN di bulan Desember, di mana di sini PPN keluarannya 60 juta, PPN masukan 50 juta, jadi ada kurang bayar 10 juta Kak. Nah, jadi kalau dia PPN keluar lebih besar daripada PPN masukan, berarti dia kurang bayar, sehingga dia harus menyetor itu 10 juta kurang bayarnya. Jadi jurnalnya di sini masukkan ke jurnal pengeluaran kas kantor kas negara 2103 itu adalah PPN, hutang PPN 60 juta totalnya pada kas yang dikurang bayar ya kan 10 juta, dan 1151 ini kita lihat 1151 ini ya, 1151 PPN masukan. Ini ya, PPN masukan. Jadi jurnalnya adalah apa tadi? Hutang PPN pada kas dan PPN masukan. Transaksi berikutnya setoran PPh badan. Nah, ini untuk
PPh badan ya. Jadi pembayar pajak itu biasanya perusahaan setiap bulan itu adalah setoran PPh badan, itu biasanya untuk PPh pasal 25 ya, cicilan atau setoran per bulannya. Kemudian ini bukan per bulannya, per tahun ya, kayaknya per tahun sepertinya ini. Untuk masa bulan yang berikutnya, yang sebelumnya 40 juta, kemudian ada PPh, utang PPh WPOP-nya untuk karyawannya atas gaji karyawan, kemudian ada PPN, nah itu biasanya untuk yang perusahaan yang PKP. Jurnal-jurnalnya nanti dipelajari ya ini ya. Untuk yang yang selanjutnya adalah hutang, ini tadi hutang PPh badan ya, hutang pajak penghasilan badan. Itu 40 juta pada kas, 40 juta jurnalnya. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya. Pembayaran biaya reparasi mebel dengan rincian administrasi 7.500 dan pemasaran 1120, totalnya 2.620. Kita jurnal ke jurnal pengeluaran kas. Sekretariat ukir ya kan, tadi jurnalnya adalah 5301. 5301 apa? Tadi biaya ya, biaya administrasi itu 35, nomor 35, kode bantunya, kode bantu biayanya ada 35. Nah, jadi karena memang biaya ini banyak sekali, makanya dia ada kode bantu namanya di sini, kode bantu biaya. Ya. Semua ada di buku informasi umum perusahaan ya, nanti bisa dilihat situ. 31 itu reparasi dan pemeliharaan emplacement, ya kan? 35 tadi ya. Oh ya 35 mebel, ya. Pemeliharaan mebel dan peralatan. Ya, jadi jurnalnya adalah biaya pemeliharaan mebel dan peralatan 1.500.000. 5401 apa? 5401 kita cek. Saya nggak hafal juga ini. Oh ini 5401. Bukan. Biaya pemasaran ya kan. Nah, jadi ada biaya pemasaran, biaya administrasi. Nah, jadi biaya pemasaran, biaya pemeliharaan mebel bagian pemasaran dan biaya pemeliharaan mebel bagian administrasi pada kas. 1.500.000, 1.120 pada kas 2.620, itu jurnalnya. Langsung berikutnya ke jurnal berikutnya, bukti transaksinya. Penerimaan laporan penerimaan barang. Untuk penerimaan barang nanti kita akan bahas selanjutnya aja ya. Ini jurnal, masuk ke jurnal pembelian. Ya, nanti kita bahas. Kita skip aja dulu ini. Ini kita masuk ke jurnal pengeluaran dulu ya. Yang berikutnya jurnal pengeluaran dari CV Jaya Abadi kepada CV Jaya Abadi, pembayaran biaya perbaikan peralatan kantor. Nah, ini masuk ke biaya administrasi kantor, perbaikan atau pemeliharaan peralatan juga ya. Masuk ke tadi jurnal pengeluarannya ini ya, 5401.35, itu 110.000 pada kas 110.000. Kemudian yang berikutnya penerimaan kita skip dulu. Ini ya, ada pembayaran biaya konsultan ke kantor akuntan Laudia Sierra. Nah, 25 juta rupiah. Nah, di sini masuk ke 5301. 5301 berarti tadi bagian administrasi ya. Administrasi dan umum 66, kita lihat kodenya 66. Kode bantunya 66, itu adalah biaya akuntan dan konsultasi, ini ya 66. Jadi jurnalnya adalah biaya konsultan dan konsultasi pada kas 25 juta rupiah. Yang berikutnya, ini kita skip dulu. Ini ya. Terakhir kita bahas untuk topik hari ini. Jurnal berikutnya adalah jurnal kas keluar, pengisian kembali kas kecil, ada biaya cetak fotokopi, biaya pos, dan langganan surat kabar, totalnya 342.000. Nah, ini kita catat sesuai dengan kodenya ya. Nah, ini kas kecil 5301 adalah bagian administrasi tadi ya, biaya bagian administrasi umum. 61 tadi, 61 ada berapa nih? 61
62 dan 64. Kita lihat kodenya apa saja itu 61, 62, 64. 61 biaya cetak, 62 biaya pos dan telepon, dan 64 biaya langganan surat kabar. Nah, jadi jurnalnya adalah biaya cetak, biaya surat kabar, dan biaya pos pada kas sebesar ini ya 342.000. Ya, oke, itu dulu untuk hari ini. Kita diingatkan lagi saya nanti untuk jurnal berikutnya kita sudah sampai tanggal 17 untuk bukti kas keluar. Untuk jurnal-jurnal berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.